Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, nice to meet you again in our learning. In this learning, we continue our discussion of recontext part 2. In this learning, we will discuss about the type of recontext and generic structure of recontext. Now, let's start our discussion. Let's review first the definition of recontext. Recontext is a text that retell about past events. Jadi, recontext adalah sebuah teks atau bacaan yang isinya berupa cerita dari kejadian-kejadian di masa lalu. For example, experience atau pengalaman, cerita pengalaman apa saja, suka, duka, kegiatan, dan lain-lain. History atau sejarah, and auto or biography atau riwayat hidup. Now, let's turn to the discussion about generic structure. The first is personal experience recontext. Yang pertama akan kita bahas adalah personal experience recontext. Recontext jenis ini terkait dengan pengalaman atau kejadian-kejadian yang kita alami, rasakan, atau lihat di masa lalu. Bagian generic structure yang pertama adalah tentang personal experience recontext, yaitu orientation. The second one is events, and the third one is reorientation. Orientation give information about who, what, where, and when story happened. Orientation memaparkan tentang siapa yang terlibat, apa yang terjadi, atau apa yang dilakukan, di mana tempat terjadinya, dan kapan kejadian atau cerita berlangsung. The second is events. Event is a series of paragraph that retell the events in the order which they happened. Jadi adalah events merupakan rangkaian paragraf yang menceritakan kejadian-kejadian secara kronologis atau runtut. Ingat ya, rangkaian paragraf itu artinya paragrafnya lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, 5, tergantung banyaknya peristiwa yang ingin diceritakan. The third one is reorientation. Reorientation contains about closing statement to end the story. Jadi reorientation berisi pernyataan untuk mengakhiri cerita tersebut. Orientation is stated in the opening paragraph. Orientasi atau orientation terletak di paragraf pembuka, yaitu di awal cerita. Events is stated in the content paragraphs. Jadi event terletak di paragraf isi. Jadi wajar dong paragrafnya lebih dari satu jumlahnya. Ya, tulisannya di situ ada paragrafnya menggunakan huruf S, yang berarti bahwa paragraf konten terdiri lebih dari satu paragraf. Reorientation is stated in the closing paragraph. Jadi reorientation itu berada di paragraf penutup. Berikut, this is the example of personal experience recontext. Ini adalah contoh yang pernah kita bahas sebelumnya di part 1, di bagian pertama. Let's identify the generic structure. The first one is orientation-nya ada di paragraf opening atau paragraf pembuka.
One day, I had to teach a new English class. I read the list of new students' name. It was kiddies group since they were about 9 and 10 years old. Kita melihat who-nya siapa? Who-nya adalah I. What? Apa yang dilakukannya yaitu teach English class for kiddies group. And where? Tempatnya adalah di kiddies group, di grup anak-anak. When? One day. Jika kita simpulkan menjadi orientation, one day I taught a new English class for kiddies group. Jadi boleh dibalik ya, when-nya di depan atau di belakang itu tergantung enaknya kalimat yang kalian buat. Gunakan kata-kata sendiri untuk merangkum menjadi sebuah orientation. Now we go to events. Events terdiri dari beberapa kejadian yang runtut. Lihat ya, ini ada events pertama, event kedua, event ketiga, kejadian pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga harus kita runtut sesuai dengan urutannya. Oke, berdasarkan cerita ini, series of events-nya, events in order-nya yang pertama, that was the first day of Spanish Carnival. Kemudian second-nya, I decided to wear my teddy bear suit and bring cuddly tools in my box. The third one-nya, setelah itu, I walked through the door happily. Selanjutnya, setelah yang ketiga, baru yang keempat kejadiannya, the director watched me completely astonished. Yang kelima, I smiled and looked straight at her. Yang keenam, one of participants of the English course was an adult person. Ini kita gunakan kata-kata kita sendiri untuk merangkum series of events-nya supaya menjadi sebuah kronologi yang runtut atau kejadian-kejadian yang runtut. We continue to the closing paragraph yaitu reorientation-nya. Oh my god, I nearly died. The secretary apologized to me for the wrong details of my new class. Dapat kita simpulkan reorientation atau closing statement-nya untuk mengakhiri cerita adalah the secretary gave wrong details of the new class. Now we turn to the second type of recontext. It is historical recontext. Recontext jenis ini yaitu text recount berupa cerita sejarah, karena memang sejarah terjadi di masa lalu. The generic structure of historical recontext is the first one, orientation. The second one is series of events. The third one is reorientation. This is the example about the history of the Battle of Surabaya. Orientation stated in opening paragraph. On 10 November, Indonesia celebrates Hari Pahlawan or Heroes Day in remembrance of the Battle of Surabaya, which started on that very date in the year 1945. The bloody battle took place because Indonesians refused to surrender their weaponry to British Army. British Army at that time was part of the Allied forces. The defiant Bung Tomo is the well-known revolutionary leader who played a very important role in this battle. Let's identify who, siapa, the Battle of Surabaya, what took place atau started, where in Surabaya, and when in 1945. Jadi bisa disimpulkan orientation-nya adalah the Battle of Surabaya took place in Surabaya in 1945 atau the Battle of Surabaya took place in 1945 in Surabaya. Bisa dibalik ya, where dan when-nya. Series of events. Series of events also consists of several paragraphs. Jadi, series of events juga terdiri dari beberapa paragraf. Kalau kita lihat di sini terdapat 4 paragraf. Dari 4 paragraf ini, kita runtut berdasarkan urutannya, urutan peristiwanya.
Nah, di sini sudah ada diagram tentang series of events. Yang pertama, kejadian yang pertama adalah the governor of Java and Brigadier Malabi made an agreement. Jadi antara gubernur Jawa Timur dan Brigadier Malabi membuat sebuah kesepakatan. Itu peristiwa yang pertama. Yang keduanya apa? Ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 harus diruntun sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Yang terakhir yang terjadi adalah number 9, many Indonesian died in the battle. Banyak orang masyarakat Indonesia yang mati atau meninggal di peperangan. We get to the closing paragraph or reorientation. Kita sampai kepada reorientation. Di historical context ini, reorientation-nya berisi tentang stating personal comment about the events. Dia berisi tentang komentar atau pendapat terkait dengan peristiwa yang terjadi. Apa komen atau pendapat pribadinya? Kita lihat dari teks tersebut, dari paragraf ini berisi bahwa the Battle of Surabaya awakened Indonesia and international people to support the Indonesian National Revolution. We go to the third type of recontext. This biographical recontext. Biographical recontext ini berisi daftar atau catatan riwayat hidup seseorang. Generic structure-nya dari sebuah biographical recontext adalah yang pertama, masih orientation. Yang kedua, series. Yang third one is reorientation. Orientation dari sebuah biographical recontext adalah gives the reader the background information as to why this person is noteworthy and should have a biography written about. Jadi ini berisi tentang informasi latar belakang kenapa orang yang berada di kita ceritakan di biografi ini adalah orang yang penting dan harus kita buat biografinya secara tertulis. The opening paragraph should answer the question who, what, where, and when, masih sama ya dengan jenis biografi yang sebelumnya, tapi di sini ada tambahan adalah how story happen. Ada cerita bagaimana ceritanya terjadi. The second one is series. Series presents a series of events, usually told in chronological order. Here the writer might refer to a certain time online. Jadi series ini berisi tentang rangkaian peristiwa, biasanya dalam bentuk kronologi atau runtut. Reorientation consists of a type of conclusion with a comment on the contributions this person has made or summary and evaluation of the person's achievement. Jadi reorientation ini berisi kesimpulan tentang pendapat atau kontribusi orang ini dalam serta berupa pencapaian-pencapaiannya. This is the example of biographical recontext, cerita tentang Bapak Muhammad Hatta, yaitu wakil presiden kita yang pertama. Di orientation disebutkan di sini tentang ya biodatanya dia, tanggal lahir dan lain-lain. Apa saja pengalaman-pengalaman dia, apa saja kejadian-kejadian dia. Kemudian seriesnya yaitu di next paragraph, apa yang dia lakukan, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi terhadap beliau. Kemudian and the closing paragraph is reorientation, yaitu comment atau conclusion. One of Indonesia's leading economists, Hatta, is known as the father of the Indonesian cooperative movement. Okay, now after all discussion, let's have review. Recontext is a text that tell about past events. Sebuah teks atau bacaan isinya berupa cerita dari kejadian-kejadian di masa lalu.
Type of context ada 3, yaitu personal experience, history, and auto or biography. Generic structure terdiri dari 3 bagian. The first one is orientation, the second one events, and the third one is reorientation. Alhamdulillah, terima kasih semua telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video kali ini memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk kalian. Miss Vivi tutup dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.